Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmatmu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah sehingga bisa hadir pada podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir para bintang tamu yang terutama para ustazah, Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk memperkenalkan para bintang tamu, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Ani Mohali. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kedatangan para bintang tamu, ustazah dan ibu-ibu. Masya Allah, ini pencinta Quran semua Pak Kiai. Alhamdulillah. Pejuang Quran, Masya Allah. Hujan-hujan tetap datang ya di podcast. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pada siang hari yang sejuk ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa kita di podcast hari ini. Yang pertama ada Ibu Aminah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya. Dan yang kedua ada Ibu Tita, Ibu Ina. Alhamdulillah. Ina. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya Bu Ina. Dan berikutnya tamu kita ada Ibu Tita. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Aida. Masya Allah. Terima kasih atas kedatangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita berikutnya ada Ustazah Helmiati. Masya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Dan yang terakhir ada Ustazah Nengsi. Masya Allah. Nengsi Sanen. Nengsi Sanen, Ustazah. Terima kasih atas kedatangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa podcast kita ini dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sekarang kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawai 4 lembaga sekolah. Yang pertama adalah SD. Alhamdulillah SD-nya maju. Nanti akan insyaallah tahun akan datang berkembang dengan SD dikembangkan dengan bilingual, seperti SD 2 bahasa. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Insyaallah mudah-mudahan maju. Dan yang kedua adalah MTS, Madrasah Sanawiyah setingkat SMP. Alhamdulillah sudah maju duluan. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah sekolah SMK. Ya, SMK juga alhamdulillah maju. Dan yang keempat adalah Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah juga alhamdulillah maju karena
kebetulan 4 kepala sekolahnya bagus-bagus semua, Alhamdulillah. pejuang-pejuang semua. Masya Allah. Mereka adalah berjuang untuk sekolah ini adalah maju. Dan di samping 4 lembaga sekolah, Yayasan Hasanah Kebajikan itu membawai anak-anak boarding school. Jadi anak yatim fakir miskin itu dia tinggal di asrama, dia juga sekolah di sini, dan itu alhamdulillah free, gratis kan. Tapi yang ada orang tuanya, asramanya gratis, sekolahnya dia bayar kepada orang tuanya. Nah kemudian lagi Yayasan Hasanah Kebajikan itu membawai tahfiz, ya. Ada rumahnya spesial tahfiz itu. Dan Yayasan Hasanah Kebajikan juga membawahi ekonomi umat supaya anak-anak melihat jual beli di sini, oh ada penjual dan beli, siapa tahu nanti mereka nanti kan jadi orang yang pedagang kan, bisa dia melihatnya. Ada lagi juga di Hasanah Kebajikan itu membawahi pabrik roti. Setiap hari rotinya selalu produksi, Dan terutama dinikmati oleh ibu-ibu yang di sini kan alhamdulillah. Celup sama kopi. Iya, dicelup sama kopi. Bisa juga Nikmat celup ya. dengan susu. Enak sekali. Alhamdulillah. Dan Hasanah Kebajikan juga membawahi kebun singkong. Jadi ada kebun singkong tuh. Biasanya hari Senin keluar kebun singkong, hasil produksi singkongnya. Dan Hasanah Kebajikan juga membawahi perikanan, ikan lele. Ikan lele kemarin terakhir panennya 3.000 lele. Jadi kalau 3.000 lele, anak-anak itu sekali masak tuh 300 lele. Jadi anak-anak bersama gurunya sama 3 lele, nanti berarti 10 kali masak. Jadi 10 masak habis, nanti kita bikin lagi. Jadi lele nggak beli keluar, ada dalam sendiri. Dan Yayasan Hasanah Kebajikan juga membawai rumah singgah Wisma Agus Purwanto yang kita gunakan setiap hari pengajian di sini. Pengajian hybrid, jadi ada offline-nya, ada juga online-nya. Jadi orang-orang bisa seluruh dunia ikut juga, tertuju di sini dia kalau dia nonton. Live streaming juga Pak Ya, live streaming juga sekarang, jadi YouTube-nya langsung. Jadi orang bisa langsung. Dan alhamdulillah jemaahnya 350, 400, paling kurang betul 300 ya. Dan podcast juga di sini Pak Kiai. Dan podcastnya juga di Masya Allah. rumah ini juga. Dan di rumah ini dihuni oleh 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise. Kalau bahasa Arabnya ahli surga. Masya Allah. Mereka kebetulan tidak bisa melihat di sini, dia tinggal sini, ya nggak bayar. Dia alhamdulillah mudah-mudahan selalu kita siapkan makannya pagi malam. Dan di sini juga biasanya kalau habis maghrib ada anak-anak TPA. Dan di sini juga biasanya malam, siang, kadang-kadang ada ustadz yang diskusi di duduk situ. Jadi kalau misalnya ustadz di sini mau diskusi, bisa di sini siang-siang duduk di situ. Lengkap sekali ya Pak Ustadz, serba ada semuanya. Alhamdulillah. Lengkap sekali, semuanya serba ada. Alhamdulillah. Ini adalah milik umat Islam. Nah, jadi kalau Ustazah misalnya mau ada diskusi ini, ya tinggal janjian aja sama Ustazah Helmi. Janjian sama Ustazah Aida, bisa diskusi ini ya. 24 jam terbuka ya Pak? 24 jam terbuka. Jam 3 tahajud nih. Dan mereka ke tahajud. Termasuk juga yang anak-anak di dalam tuh tahajud juga tiap malam. Jadi setiap malam tahajud sini dan selalu kajian yang kita angkat. Kekuatannya memang di tahajud Pak Kiai ya, yayasan Justru ya seperti di ini. tahajud Masya itu. Allah, luar biasa. Terasa kok itu tahajud. Itulah Yayasan Hasanah Kebajikan. Ya. Terima kasih kedatangan Ustazah di sini. Ini ahli-ahli surga semua. Masya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Muka-mukanya udah kelihatan ahli surga.
Masya Doa Allah. seorang kiai besar pasti dikabulin. Amin. Amin 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 amin. Baik Pak Kiai, pada siang hari ini kita akan membahas dahsyatnya istighfar Pak Kiai. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana Pak Kiai? Jadi sebenarnya istighfar ini ya, ucapannya itu gampang. Tapi apa namanya hasilnya dari istighfar itu semuanya memudahkan. Masya Allah, Ya. luar biasa. Yang paling terasa itu kalau kita naik haji itu nyasar nih, Ya. istighfar aja 7 kali ketemu nanti. Oh, Masya Allah. Coba luar biasa tuh kan enteng kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi itu dahsyat sekali hasilnya itu. Hasilnya. Nah makanya kenapa di Quran itu sampai berkali-kali suruh kita istighfar itu kan, berkali-kali. Misalnya nih di surat 3 ayat 132, 133. Silakan Ibu Aida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pertama ayat itu kan 132. 132 itu Allah yang berfirman, Allah yang mewajibkan kita ikutlah Allah, ikutlah Rasul, supaya kamu dapat rahmat dari Allah. Arti rahmat dari Allah itu kasih sayang dari Allah. Termasuk sebetulnya rahmat Allah itu Quran ini. Rahmat Allah itu. Nah, cuman bagaimana caranya? Ikut Allah, ikut Rasul supaya kita dapat rahmat Allah itu. Caranya Allah kasih tahu. Segeralah kamu mohon ampun kepada Allah. Segera. Ucapannya kan enteng. Astagfirullahaladzim. 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 Nah, dengan ucapan ini sampai Allah menjanjikan, dengan kamu segera minta ampun pada Allah itu, Allah janjikan kamu masuk surga seluas langit dan bumi bagi orang bertakwa. Nah, kalau kita lihat ini berarti syarat pertama untuk masuk surga itu istighfar. Dengan dia pertama dia istighfar, dia dijanjikan masuk surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi berarti dia istighfar dulu nih, habis istighfar inilah janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau dia ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, apa ini yang dikerjain? Itu 134-nya. Silakan Ustazah Helmianti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi diawali dengan dia istighfar, dijanjikan dia masuk surga bagi orang bertakwa. Tapi orang bertakwa berarti tidak cukup dengan dia baca istighfar aja. Ada lagi, apalagi yaitu infak lapang sempit. Begitu dia banyak istighfar, dia infak lapang sempit, nantinya akan berlanjut ini, dampaknya itu bisa nahan marah. Wah, itu sifat Nabi itu, bisa nahan marah. Kalau kita ketemu sama orang nih, Ustazah Yuli Halim sebelum menjadi ustazah nih, ya kalau marah jangan ditahan-tahan dong, dikeluarin, nanti jadi penyakit kan. Benar. Ini enggak, Allah katakan bisa nahan marah, Masya Allah. Malah harus ditahan ya Pak Ustadz. Iya, malah disuruh ditahan kan. Nah, setelah itu maka Allah katakan nanti dampaknya itu dia bisa memaafkan kesalahan orang. Masya Allah. Artinya hatinya lembut.
Halus Masya Pak Allah. Kiai ya. Masya Allah. Jadi akhirnya dia menjadi halus, dia menjadi lembut, dan Allah kasih tahu Allah mencintai Masya Allah. orang-orang yang seperti ini. Ya Allah, Allah cinta, ya Allah. Tinggi banget. Iya. Tapi ingat, diawali dengan istighfar. Berarti istighfar tinggi banget ya. Iya. benar. Diawali istighfar. Makanya kalau kita misalnya sholat nih, ada yang mengatakan kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Alhamdulillah. Boleh juga sih. Alhamdulillah Boleh. selesai mungkin. Selesai. Tapi sebetulnya yang paling bagus itu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullah. Kalau Astagfirullah. habisan Alhamdulillah baru istighfar bagaimana Pak? Kenapa? Alhamdulillah baru astagfirullahaladzim. Enggak mesti istighfar dulu. Kalau bilang kan segera tadi kan. Istighfarnya segera kan. Biasanya Meskipun itu boleh, astagfirullahaladzim kan suruh segera. Iya. Saya biasa begitu. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim baru. Mesti istighfar dulu. Istighfar Otomatis dulu. istighfar kalau. Di rumah lagi. Karena Allah suruh segera. Nah, surat istighfar tuh banyak tuh di Quran tuh. Banyak sekali tuh. Coba kita lihat nih. Suratnya 11 nih. Suratnya 11. Ayat 1, 2, 3. Silakan Ustazah Nengsi. Terima kasih. Empat. Ustazah Satu. Ali. Baik. 1 sampai 4. Baik, saya akan baca Bonus. surat 11. Al-Hud ya surat 11 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Ayat 2. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Ayat 3-nya. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Ayat 4. Kepada Allah lah kamu kembali. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat coba ayat ini. Pertama ayat ini kan Allah ngasih tahu nih. Allah katakan bahwa ini Quran ini satu kitab yang sangat terperinci. Masya Allah. Masya Allah. Quran kitab yang terperinci, jelas, dan ini seluruh dunia sama, global kan. Isinya, Allah Ta'ala apa isinya? Nih, isinya apa? Supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Rasulullah mengatakan bahwa aku ini hanya ingatkan kamu. Udah ya kamu isinya adalah pertama adalah kamu ini menyembah Allah. Yang kedua apa? Isinya itu menyuruh kamu istighfar. Ada kan? Ya. Istighfar. Setelah dikenalkan oleh Allah Quran, kita disuruh nyembah Allah, kita disuruh istighfar. Dan yang keempat, kita disuruh tobat. Tobat nih, berarti kita kalau tobat itu berarti kita stop dari perbuatan yang salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dari kamu, Allah kenalkan Quran, kamu menyembah Allah, kamu istighfar, kamu bertobat, Allah akan berikan pada kamu itu karunia di atas karunia. Masya Allah. Kalau kita lihat di Arabnya ini kan, kamu Allah katakan diberikan itu wa yu'ti
kulladzi fadlin fadlah. Jadi karunia di atas karunia, kesenangan di atas kesenangan, keberkahan di atas keberkahan, sampai waktu yang Allah tentukan. Berarti waktu yang Allah tentukan itu selama kamu kerjain ini, berarti kamu baca Quran, kamu nyembah Allah, kamu istighfar, kamu tobat, keberkahan, kesenangan, kebahagiaan di atas kebahagiaan. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat ini berarti istighfar itu penting sekali. Masya Allah. Nah, kembali tadi ke Ustazah Nengsi Sanen. Kan dia bilang kan habis sholat tadi alhamdulillah. Kalau kita lihat ini kan istighfar kan. Nah, jadi Ustazah pastinya sebaiknya dirubah itu. Astagfirullahaladzim. Gampang sih merubahnya kan. Tidak tahuan. Iya, apalagi ustazah kan. Merubahnya gampang sekali. Rata-rata seperti itu Pak Kiai. Saya juga seperti itu soalnya. Dirubah. Iya. Kayak kan karena belum tahu kemarin. Oh, belum tahu. Jadi ustazah tinggal dirubah aja. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Nah, mau 3 kali, mau 7 kali, mau 17 kali, tergantung waktu yang kita punya. Minimal 3. Minimal 3 yang 3 berarti itu kita bersungguh-sungguh untuk mohon ampun kepada Allah. Dan Allah itu senang sama orang yang ngaku salah itu. Senang. Banyak orang masuk surga itu saya lihat, dia masuk surga kenapa ya? Oh, dia datang kepada Allah dengan bertobat selama di dunia ini. Dan dia juga mengakui banyak-banyak dosa, banyak salah. Jadi, nah kembali ke istighfar ini, berarti kan penting sekali nih, sangat penting sekali nih istighfar nih. Jadi sebetulnya ucapannya biasa, tapi manfaatnya itu luar biasa, masya Allah, dahsyat banget itu ya. Pak Kiai, ada yang bilang istighfar setelah sholat itu karena bisa saja waktu sholat kita melakukan kesalahan, bisa, atau kita lupa, jadi kita harus banyak istighfar. Iya, banyak bisa istighfar. juga begitu Pak Bisa, Kiai. bisa. Artinya yang penting kita minta ampun sama Allah gitu. Iya, kan punya bisa kita mengatakan astagfirullah, 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 bisa kan. Kalau mau lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa kan? Nah, jadi tapi yang paling penting nih istighfarnya ini nih. Dan ini berkali-kali nih. Istighfar terus lagi, istighfar lagi, istighfar lagi. Karena manfaatnya tadi luar biasa Pak Kiai ya. Masya Bisa Allah. melembutkan hati itu yang penting. Melembutkan hati kita sendiri, bisa melembutkan hati orang lain. Jadi kalau kita misalnya menghadiri orang nikah nih, kan suka-suka penghulu kan, mari kita sama-sama nih membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang kita terharu juga nih. Iya benar. Kita ngikutin kan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu bentuk pengakuan dosa juga bisa mungkin Pak Kiai. Ngaku kita bahwa banyak kesalahan, banyak dosa, dan Allah senang. Allah senang. Yang Allah senang itu dia merasa tidak punya dosa. Rasa gua nih paling suci dia, tau nggak? Ini aja udah mau nangis Pak, udah pengen Iya. dengar kata istighfar aja. Jadi tahan dulu aja nih. Tapi ada tisu kok, ada tisu. Jangan Bu, nanti bedaknya luntur. Tapi kalau dalam perjalanan saya suka istighfar sampai tempat tujuan itu Bagus kan? Bagus. Termasuk zikir mungkin Pak Kiai. Termasuk salah satu zikir kan? Ya? Zikir itu kan, arti zikir itu kan kita ingat Allah nih. Jadi bisa Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah. bisa Subhanallah, bisa Alhamdulillah, bisa juga Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, bisa. Kita lihat lagi coba di suratnya, surat 41 ayatnya 6 dan 7. Silahkan Ustazah Yuli. Baik, terima Halim. kasih Ustazah Yuli Halim. Ya. Nengsi Sanen. Insyaallah. Surat 41 ayat 6 dan 7. 6 Ya. dan 7. Baik, saya akan baca surat 41 Fussilat ayatnya 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Ayat 7-nya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Sadaqallahul azim. Nah, kalau kita lihat ayat ini kan Allah tuh menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Muhammad, jadi Allah suruh Muhammad tuh ngomong ini. Aku ini manusia biasa sama kayak kamu. Jadi Allah suruh Muhammad tuh ngomong, I am as human being like you too. Saya ini manusia biasa sama kayak kamu. Cuman bedanya apa? Wahyu lewat aku. Setelah Allah katakan wahyu lewat aku, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Setelah Allah katakan Allah itu Tuhanku, Tuhan kamu, istiqomahlah kamu dengan Tuhan yang satu ini. Kemudian lagi disuruh istighfar, ada kan? Iya ada. Segera minta ampun. Segera menambah kepada Allah, suruh istighfar. Nah, Allah katakan celakalah bagi orang-orang yang syirik, orang-orang yang musyrik. Ya. Biasanya kan syirik musyrik itu pasti konotasinya orang itu kalau syirik musyrik kan nyembah berhala nih, nyembah berhala, nyembah batu, nyembah kuburan, kan, pohon, kan. Padahal Allah kan termasuk syirik itu siapa? Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan tidak percaya hari akhirat. Arti tidak menunaikan zakat itu, kan zakat itu bisa zakat penghasilan namanya infak, bisa zakat mal namanya zakat mal, bisa zakat fitrah namanya zakat yang pembersih puasa. Nah, bagi orang-orang yang tidak zakat ini Allah katakan syirik dan tidak beriman dengan hari kiamat. Ada yang nanya nih, kok Pak syirik tidak zakat ya? Apa hubungannya syirik tidak apa dengan zakat? Karena dia lebih mencintai harta daripada Allah. Mestinya lebih mencintai Allah daripada harta. Makanya kalau dapat rezeki langsung jeger. Dapat rezeki langsung jeger. Nah, ceger-ceger ini penting. Kenapa penting ceger-ceger ini? Sebetulnya ceger-ceger ini akan mengangkat diri kita. Diri kita ini terangkat makin dekat kepada Allah dengan ceger-ceger ini. Lah, di mana urusannya? Ya urusannya kita lihat Allah lagi yang ngomong di surat yang lain. Surat 9 ayatnya 99. Ustazah Ani Muhali. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat At-Taubah ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang Arab Baduy itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Nah, dari zakat ini kan, zakat ini sebetulnya ini memang pengaruhnya itu besar dia. Apa pengaruhnya besar? Coba dengan kamu berinfak sedekah, kamu dekat sama Allah. Dengan kamu berinfak sedekah, kamu dapat doa para rasul. Rasulnya itu bukan saja Rasul Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad kita dapat doa dari Rasul. Ditambah lagi Allah katakan bukan saja itu, kamu masuk lingkaran orang yang dapat rahmat Allah. Masya Allah. Ditambah lagi Allah katakan
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang atas dosa kesalahan kamu yang lalu dari infak ini. Nah, makanya kan pengalaman saya dulu. Jadi kita ini udah dari madrasah, udah dari pesantren, udah kita juga keluar dari UIN. Itu kayaknya sholat iya, terus tahajud iya. Kayaknya itu nggak ngangkat itu. Nggak ngangkat. Maksudnya yang ngangkat tuh begini, ya biasa-biasa aja. Katanya kalau udah sholat kita pikir udah beres semua nih. Nah, makanya saya buka Quran. Quran apa sih kesalahannya kok? Begitu dibuka, random aja. Arti random itu kan kita buka begini nih, nggak begini, ngasal kan. Cuman kita udah janji nih, kalau nanti surat apa, ayat apa, nanti yang saya baca sebelah kanan, saya baca, lihat artinya, apa yang saya tersinggung, itulah dia. Maksudnya tersinggung itu yang menyentuh di hati. menyentuh di hati kita nih. Nah, menyentuh di hati kita buka sholat infak. Menyentuh hati nih, sholatnya sudah, infaknya enggak. Buka lagi nih, sebetulnya ini udah terjawab nih. Cuman di bandel maksudnya kita ini biasa aja nih. Buka lagi kedua sama, sholat zakat loh kan dia juga ya. Sholat zakat sholat infak. Udah, kalau yang ketiga nanti begitu lagi, ya udah ini saya tidak akan mundur, saya akan katakan sama orang. Kan kasihan juga kan Allah, karena kalau orang nggak ada gerakan apa dalam dirinya kan, udah akhirnya yang ketiga sama nih, blek infak lapang sempit. Tunjuk Berarti ini apa namanya, setelah orang sholat, setelah orang istighfar tadi itu, ini nih. Nah, mulai dari situ, udah harus kita sampaikan kepada orang, kepada keluarga, kepada di mana kita ceramah, harus digedor-gedorin semuanya. Sampai saya pernah dikasih label sama ibu-ibu, Ustadz Infak. Masya Allah. Padahal dalam Al-Quran kalau sholat pasti ada sedekah. Ada, sih ada selalu itu. bergandengan. Ya, bergandengan. Masya Allah. Nah, sebetulnya kita itu udah kebaca. Ya. Cuman tidak langsung menghayatinya. Begitu terasa kok, iya ya kok kayaknya hambar-hambar aja. Begitu sedekah, baru ini ceger ke bawah, ceger ke atas. Sesuai juga dengan 9 surat 9 tadi itu. Ceger ke bawah, naik ke atas dia. Ceger, naik jugur kita ke atas. Infak juga bisa menolak bala, Pak Kiai. Iya, bisa nolak bala. Dan infak nolak bala itu di surat 2 195. Kenapa? Sebelumnya saya banyak musibah. Banyak musibah, mobil masuk parit, nabrak yang listrik. Coba kadang-kadang kita nabrak orang nabrak kita. Nah, dulu sih enak, banyak orang kenal kan. Kalau sekarang di jalan PPC ini dibuka orang, Ustadz ada apa? Coba. Masya Allah. Kalau dulu nggak banyak orang kan, sekarang. Mending kalau gitu Pak Kiai, kalau di videoin. Nah, Ustadz lagi marah-marah. Lagi marah-marah. Masya Allah. Baik, silakan Ibu Ina untuk membaca. Ibu Tita, Masya Allah. Ketukar terus ya Bu Ina. Astagfirullahaladzim. Silakan Ibu Tita untuk membaca. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallahul. Jadi kita lihat ini, infaklah kamu di jalan Allah. Orang tua, jalan Allah. Mertua, jalan Allah. Saudara, jalan Allah. Anak yatim, jalan Allah. Pengajian, jalan Allah. Masjid, jalan Allah.
supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya. Jadi kita ini supaya jangan bahaya, berinfak sedekahlah. Dan ayat itu dilanjutkan, Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik dan berinfak ini. Masya Allah. Baik, kita balik lagi ke istighfar tadi. Balik lagi nih. Tisunya dikasih Ustaz. Ya. Jangan lupa. Oh, udah ya, sendiri ya. Ya pas depannya juga ya. Baik, kita lihat lagi nih istighfar lagi nih. Suratnya 57, ayatnya 20. 57, 20. Baik, silakan Ibu Ina untuk membaca. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keadaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Baik. Shadaqallahul adzim. Kita lihat jawabannya ini, Allah katakan, sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah permainan, sanda gurau. Kalau kita perhatikan benar juga ya. Permainan, sanda gurau. Dan Allah katakan lagi apa? Jor-joran dengan harta. Jor-joran dengan anak. Anak bisa berarti anak kandung. Anak bisa menjadi anak buah, kak jabatan, jor-joran. Nah, sampai Allah menggambarkannya itu seperti tanaman yang tadi ya berkembang, tumbuh, nanti dia akan laju. Kemudian Allah ingatkan di akhirat nanti ada dua nih, di akhirat nanti kalau kamu meninggal nanti cuma dua adanya. Satu, kamu akan mendapatkan azab yang sangat berat. Yang kedua, kamu akan mendapatkan ampunan dan keriduan dari Allah. Ya tentunya yang kita mintakan ampunan, keriduan Allah itu yang kita harapkan. Allah tutup ayat ini, kesenangan dunia itu hanyalah palsu. Jadi yang permainan, senda gurau itu kehidupan yang palsu. Nah kita kan nggak mau dong kehidupan yang palsu. Mau nggak kita nih dipalsu-palsuin orang? Mau nggak? Nggak mau kan? Yang asli cinta palsu. Nah nggak mau. Nggak mau ya. Masya Allah. Nggak mau kan? Oke, kita sepakat tidak mau. Gimana caranya supaya kita ini jangan ada yang palsu-palsu ini? Coba lihat ayat selanjutnya. Silakan Ibu Aminah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Shadaqallahul adzim. Nah, kalau tadi ikut Allah, ikut Rasul, yang pertamanya adalah segera menampun. Kalau ini kita kan nggak mau. Allah katakan kehidupan dunia ini permainan, senda gurau, jor-joran harta, jor-joran anak. Kemudian kalau kamu mati nanti, ingat loh, kalau kamu mati nanti, satu orang itu dapat azab yang keras, yang satu lagi orang dapat ampunan dan keridhaan Allah. Kita pingin dong yang dapat keridhaan Allah ini kan? Allah bilang berlomba-lomba kamu istighfar. Hanya ini para ustazah nih, kan banyak ustazah nih. Jadi kalau bimbing
di ibu-ibu pengajian itu ajak Istighfar dulu dulu. istighfar. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita juga kalau di sini kan enak kan? Iya. Istighfar di awal istighfar kan rasanya seneng, adem kayaknya. Istighfar. Dan kalau Zoom malam juga saya panggil istighfar juga. Astagfirullah. Baru terus ke yang lain-lain. Nah, kalau tadi Allah katakan bersegeralah kamu, kalau ini berlomba-lombalah kamu. Supaya kamu mendapatkan ampun dari Allah mumpung kita masih di dunia ini. Kalau nanti nggak ada gunanya. Nanti kalau azab depan mata nggak ada gunanya lagi. Tapi kalau sekarang kita istighfar sebanyak-banyaknya, banyak sekali manfaatnya. Nah, jadi nanti kalau kamu sudah banyak istighfar ini, karena Allah katakan surga seluas langit dan bumi itu Allah janjikan pada orang beriman pada Allah dan Rasul, itulah karunia yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi misalnya kalau Allah kehendaki siapa? Ya emang Dia juga mau. Makanya kenapa? Surga itu bagi orang mau, neraka itu bagi orang mau. Iya, karena dia mau masuk surga kan. Dia neraka apa? Ya memang dia mau masuk neraka kan. Di Qurannya udah dijelasin dengan komplit seperti itu. Masya Allah. Pilihan. Pak Kiai, artinya istighfar itu digunakan ketika kita melihat sesuatu yang kita tidak senangi dan sesuatu yang mungkin kita senangi juga. Bisa. Pak Kiai, ya. Dalam Misalnya, keadaan bagaimana, Pak? Segini nih, kita melihat ada orang nih misalnya, orang itu kok mukulin orang itu, astagfirullahaladzim, kenapa? Astagfirullah, bisa. Atau kita juga misalnya lupa sesuatu, misalnya lupa nih, Lupa jadwal. ya lupa jadwal, ya benar ini, lupa jadwal, astagfirullahaladzim, bener-bener saya itu kalau udah salah jadwal itu begini itu. Kenapa begini? Kenapa? Lah kita itu sudah janji sama orang kan. Berjanji sama orang itu mungkin sudah menyiapkan segalanya dan sudah nunggu waktu. Sudah berharap Waduh, ya Allah, rasanya kita merasa berdosa sama Allah dan sama manusia ini juga. Kemarin itu yang di mana yang saya yang kemarin terakhir. Oh, di ini Dewi Motik. Oh iya. Sebetulnya bukan 100% saya juga. Dia nelpon, kira-kira tanggal berapa? Saya bilang tanggal 8. Mestinya dia calling lagi kan. Oke Pak, tanggal 8. Ini enggak kan? Ya saya nggak nyatar kan. Kami dulu, kata berembuk dulu. Oke. Tapi dia nggak balik lagi. Dia langsung megang yang saya ucapkan itu. Akhirnya kan orang minta lagi kan isi nih. Tanggal 8 ini. Ya. Sebetulnya ada pengajian rutin. Tanggal 8 itu di Baitur Rahman. Nah, begitu saya ngaji sini, saya lihat nih, oh ini yang nelpon untuk ke Dewi Motik itu nih. Tapi saya kan kalau lagi memberikan ceramah tuh nggak mau terima WA, nggak mau telepon saja, harus saya fokus. Nih ngaji nih sama kayak sholat, nih ngaji sama saya sholat, lagi bicara sama Allah nih, nggak ingat nih ngaji nih. Jadi saya nggak mau terima, tapi udah tahu, ini teleponnya udah. Akhirnya terus sejak setelah itu di jalan saya telepon, Bu, alhamdulillah. Tadi maaf saya lagi tausiah. Oh ya nggak apa-apa. Nggak, itu ingatkan aja hari ini Pak. Astagfirullahaladzim. Saya jalan ke Baitur Rahman. Nah begitu nyampe Baitur Rahman saya ngomong sama Ibu Idaroni. Ya alhamdulillah juga dia orang lama kan. Bu, saya bilang, iya Bu, saya bilang maaf. Mungkin saya nggak 1 jam ya, 45 menit aja. Apa-apa katanya Pak Ustadz, yang penting Pak Ustadz datang. Alhamdulillah, saya udah dapat kemudahan satu ini. Kemudian saya telepon ke sana, maaf, mungkin saya datangnya nggak bisa jam 11-an.
Saya mungkin datang jam 11:30, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, kita tunggu. Alhamdulillah. Jadi saya agak lega. Akhirnya Baitur Rahman dapat, yang di juga dapat. Sebenarnya itu sudah jalannya Allah juga bukan? Itu sudah jalannya Allah juga. Nah, cuman kan sebagai manusia kan harus berencana kan, kalau kita tadi itu misalnya nggak ada ini kan, kita kan di Baitur Rahman kan bisa 1 jam dan bisa nanti kita berleha-leha sama ibu-ibu foto, karena ibunya kan suka Pak foto dulu, iya. Jadi nggak bisa. Begitu Pak Rahman selesai, mohon maaf saya pergi, langsung berangkat lagi. Jadi itu aja. Cuman sebenarnya sudah Allah yang ngatur sebetulnya itu ya. Cuman 2 kali yang terakhir ini, jadi orang-orang bisa semua bisa semua kayaknya orang bisa diajak kompromi. Ya kayak sebelumnya kan. Udah Pak kalau gitu enggak, kita nanti saya robah undangannya ini, Bapak datangnya jam 8.30. Alhamdulillah saya katakan ini. Yang jam 11, Pak, udah nanti Bapak kita acara dulu 11.30. Alhamdulillah sudah. Sebenarnya itu rezekinya jadi 2 Pak Kiai. Coba kalau memang di jadwal cuma 1 gitu kan, cuma 1 gitu. Jadi ada 2 ya. Karena memang itu sudah Allah yang ngatur. Sudah Allah yang ngatur. Cuman kita nih ngos-ngosannya aja. Akhirnya apa? Saya diantar oleh drivernya ke situ, tapi saya suruh si Epi nanti ke masjid itu, nanti saya datang, saya nggak naik mobil, saya naik motor, nggak takut macet kan? Karena kita mengejar dari Buncit itu ke Kebayoran itu, kalau naik mobil pasti setengah jam lebih, apalagi kalau macet. Jadi saya naik motor situ, baru ke situ, masya Allah. Perjuangan iya, perjuangan dakwah. Nah itu benar. Jadi sebetulnya kadang-kadang kan di Zoom kan ada ngomong jaga nih pakai, sebetul dalam hati saya ya, mereka saya terima kasih, mereka nasihat gitu, tapi sebetulnya dalam hati saya nggak capek juga, saya senang. Kenapa? Kerjanya kan sama Allah, ngaji. Jadi kenapa kita capek? Hilang capeknya ya. Iya, hilang juga capeknya. Adanya bahagia. Paling kita tidur nanti, misalnya udah jam 10, jam 3 sudah bangun tahajud, itu sudah senang. Udah fresh lagi kan? Nah, pagi begitu lagi. Jadi itu. Tidurnya cuma sebentar ya Pak Ustaz. Iya. Ya alhamdulillah kayak tadi kan, sebenarnya saya tadi itu kan pagi tadi saya mau istirahat nih, jadi saya istirahat sebentar deh kan, habis subuh mau istirahat sebentar. Dan sebentar saya lagi lainnya nih, telepon lah, ada telepon dari jemaah bilang saya mau curhat tentang. Saya pikir cuma 7 menit, 8 menit, tahu-tahunya setengah jam lebih. Ya saya terima kasih dicurhatin, cuman jadi nggak jadi istirahat. Cuma waktunya mungkin tidak tepat pakai gitu. Iya. Jadi akhirnya pagi nggak jadi istirahat saya. Ya ini udah jam 6. Jam 6 saya merasa kemarin itu waktu Pak Bos juga setelah tuh setengah jam saya rugi tuh. Maksudnya rugi setengah jam tuh, rugi tidak menyampaikan Allah setengah jam. Kan saya merasa rugi. Nah jadi itu yang saya ngaji di Wisma ini itu paling senang. Kenapa? Paling banyak imannya. Misalnya di sini nanti di sana nanti paling 40, karena lagi nanti 30, di sini 350. Senang dan bahagia. Apalagi sekarang ditambah dengan streaming. Dengan streaming itu kan berarti bukan saja yang di sini yang dengar kan, berarti orang seluruh dunia kan. Banyak yang sekarang senang pokoknya dengan adanya streaming ini, dia bisa olahraga, dia langsung dengar. Jadi apa? Aktivitas yang lain. Iya. Bisa ulang lagi di rumah. Iya, bisa ulang lagi di rumah. Alhamdulillah benar-benar sangat bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat. Biasa. Saya balikin lagi ke istighfar tadi itu. Jadi dengan dia istighfar segera laksanakan. Kamu itu ayo istighfar berlomba-lomba. Kalau orang kan, kita ini kan sekarang
lomba manjat pinang ada, lomba makan kerupuk ada, karung. ya apa namanya jalan di karung ada. Ini belum ada ini lomba istighfar. Padahal ada di Quran loh ini, ada di Quran padahal itu. Hadiahnya dari Allah lagi. Waduh, Masya Allah, masya luar biasa. Allah, masya Allah, masya Allah. Nah, habis Allah katakan kamu segera istighfar ini, coba lihat di ayat dua-duanya coba. Silakan Ibu Aida. Saya baca surat Al-Hadid ayat 22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Shadaqallahul azim. Nah, dengan kita banyak istighfar ini, Allah kasih tahu nih, sebetulnya musibah kamu di dunia ini, apa meletus gunung, apa bencana, banjir, itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Termasuk dirimu sendiri sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi lihat Allah katakan kalau kamu istighfar itu, di ujung ayat itu lihat Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu Allah katakan mudah. Tapi kamu istighfar. Apa maksudnya mudah? Mudah Allah merubahnya, mudah Allah menghapusnya, mudah Allah menuliskannya kembali dengan yang lebih baik lagi, dengan istighfar. Subhanallah. Makanya istighfar itu Masya Allah. Luar biasa ya Pak Ustadz. Makanya kan saya kan kalau dulu itu kan alhamdulillah beberapa kali membimbing haji ONH biasa. Lama kan? Di Mekah 1 bulan, di Madinah 10 hari. 40 hari. Jadi 40 hari. Ya. Nah, untuk membimbing haji ini berarti kita kan lama nih, banyak lagi yang kita pengalaman di Mekah itu. Setiap kita ada suatu masalah, coba banyak istighfar. Terutama nyasar. Nyasaran. Karena kan orang banyak nih. Kalau naik haji kan tidak kayak umroh kan. Rame sekali orang, semua rame. Nyasar jalan kita, istighfar aja. Astagfirullah. Kadang suka takabur di sana pakai ya. Bisa. Kita pernah nih bawa ustadz, saya sebut ustadznya, Pak Ustadz di sini sekian tahun itu, kan dia merasakan bahasa Arabnya kayak makan kerupuk. Dia bilang ngapain nyasar? Tanya aja sama orang itu di Mekah itu. Akhirnya kita lagi di Mina nih, lagi di Mina, dia nyasar, pelangak-pelongo di mana saya ini. Nanya satu ke orang India bahasa Arab. Masya Allah. Jadi tidak berguna bahasa Arab. Lah iya, ya semua orang India kan tahu dia kan. Nanya sama orang India, Pakistan, dia ngerti bahasa Arab. Ini kadang merasa udah berkali-kali ke sana, jadi belum nggak ada pertama kali diajak haji kembali kan. Cuma dengan merasa tadi pintar bahasa Arab ini, dia bilang kenapa susah nyasar kan, dia tanya sama orang Arab. Ternyata ditanya satu ini orang India, tanya satu lagi ini orang Turki, tanya satu lagi orang ini, dia nggak tahu dia. Mestinya dia tanya sama orang yang asli situ. Orang asli situ dia nggak naik haji. Kenapa? Dia nyuruh orang seluruh dunia ini ke sana kan. Nggak naik haji dia nanya kan susah kan. Nah, akhirnya duduklah dia di batu tadi mana. Dia bilang astagfirullahaladzim. Asal mungkin saya merasa saya bisa tanya karena bisa bahasa Arab. Begitu dia istighfar, ketemulah sama orang Indonesia. Pak, saya ini kan dari Melontar nih. Nah, Melontar. Nah, tapi saya mau ke tempat kemah di sana. Oh, Bapak kejauhan nih. Kapan nanti balik lagi? Kira-kira 300 meter nanti ada terowongan itu. Oh, belok kanan. Bayangin coba. Ketemunya orang Indonesia lagi. Oh, Bapak kelewat nih. Kalau saya tendanya di situ. Jadi saya pikir istighfar kok luar biasa ya coba. Dan itu bukan sekali, bukan dua.
Nah kalau di Arab itu, kalau naik haji itu, kalau kayak putaran kaset nih dipercepat nih, jadi kalau bisa salah langsung. Kalau kita berbuat baik juga langsung. Jadi kayak cash and carry. Ya. Jadi kalau kita balik ke sini, sebetulnya begitu juga, cuman putarannya kayak kaset rusak. Kita berbuat salah Januari, nanti bulan Juli kesalahannya kita yang Januari ini dibalas oleh Allah nih kan. Ya, kayak gitu kan lambat ya kan. Tapi waktu itu enggak, cash and carry gitu. Nah, jadi saya lihat ini, oh iya ya, kita kalau kita amati, ya Allah, musibah di bumi, musibah di dirimu sendiri itu sebetulnya udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi Allah kata, dengan kamu istighfar itu, inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguhnya bagi Allah itu semuanya itu mudah ngapusinnya, mudah dia tulis lagi, mudah merubahnya, mudah juga dia tulis yang baru. Makanya di surat 13 ayat 39, Masya Allah. Silahkan Ustazah Helmiyanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di sisinya lah terdapat umul kitab di Lauhil Mahfuz. Sadaqallahul azim. Jadi kita lihat ini, Allah itu bisa menghapus apa yang sudah Dia tetapkan. Dan Dia bisa juga mencatat yang belum Dia tetapkan. Jadi maksudnya hak Allah itu kuasa penuh betul itu apa yang Dia mau. Makanya kenapa kita Allah katakan, kamu segera aja istighfar, berlomba-lomba istighfar, nanti buruk jadi baik, nanti kamu hitam jadi putih, udah istighfar aja yang banyak, Masya Allah, luar biasa. Nah makanya kan waktu zaman Nabi Nuh kan umatnya Nabi Nuh itu kan pada badal nih. Nabi Nuh bayangin aja usianya 950 tahun. Kalau dia jadi Rasul saja berarti umur 40, berarti dia menjelaskan ngajakin orang ke jalan Allah itu 910 tahun. Tapi yang ikut dia itu just a little bit, sedikit sekali, qalilan jiddan, dikit sekali. Bayang-bayang Kenapa? selalu kebayang-bayang qalilan jidan yang sedikit. Iya, qalilan jiddan sedikit sekali. Nah, kemudian dengan qalilan jiddan sedikit sekali ini, yang ikut ini, ucapan Nabi Nuh ada salah satu tuh surat 71 ayatnya 10. Silakan Ustazah Nengsi. Sanen, ada Sanen. Oh iya, Ustazah Nengsi Sanen. 71 Ustazani 71 ayat 10 sampai 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Ya. Sadaqallahul azim. Nah jadi Nabi Nuh ini salah satu, Allah kan murka nih kepada mereka, akhirnya nggak turun hujan pada masa itu. Ya kan Nabi Nuh ngomong nih sama umatnya, mohon ampunlah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Dengan kamu mohon ampun kepada Allah itu nggak turun hujan menjadi hujan, kata Nabi Nuh. Kamu nanti sulit rezekinya jadi berbanyak rezekinya. Buah-buahan nggak tumbuh menjadi tumbuh. Kamu diberikan kekayaan, kamu diberikan kemudahan dengan kamu banyak mohon ampun kepada Allah itu. Jadi istighfar itu ya Allah luar biasa ya. Dan berkali-kali. Nah makanya kita itu disuruh oleh Allah supaya kita merubah hidup itu, termasuk ini banyak istighfar ini. Supaya merubah hidup kita sedih menjadi senang, sempit menjadi lapang, keras menjadi lembut. Masya Allah.
tadi khawatir menjadi bahagia. Jadi punya kan Allah rubah itu dengan banyak baca istighfar. Tentunya berarti setelah dia sholat istighfar, ya tadi dengan diiringi dengan infak sedekah tadi. Dan diiringi yang Allah minta juga apa itu? Istiqomah. Jadi kita lakukan ini, kita istiqomah, tetap ada ujian, tapi ujiannya itu misalnya kita nih diberikan oleh Allah nih kesenangan 95, ujiannya cuma 5. Kan kecil banget kan, nggak sebanding dengan rahmat ridho Allah yang kita terima daripada ujiannya. Kalau ujian itu pasti ada orang ujian, tapi dengan dia banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah, itu nanti akan merasakan suatu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Makanya dia akan mendapatkan tadi di ayat 11 kan ada kata-kata di ayat 11 tadi Arabnya itu yang ucapannya itu ini diucapannya di ayat 3-nya itu wa yu'ti kullazi fadlin fadlah. Jadi Allah berikan pada kamu itu karunia Allah dan di atas karunia lagi. Jadi berarti ini udah senang bahagia nih, diberi lagi yang di atas lagi. Nah, padahal istighfar kan ucapan yang gampang sekali itu kan, tapi itu besar sekali dampaknya apa dari kata-kata itu. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan berbanyaklah untuk beristighfar. Amin. Agar kita mendapat karunia di atas karunia. Silakan Bu Ustazah Yuli. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah podcast kita pada siang hari ini yang membahas tentang dahsyatnya istighfar. Masya Allah, ternyata dengan kata astaghfirullahalazim tapi bisa merubah semuanya. Masya Allah. Merubah menjadi lebih baik lagi. Masya Allah. Lebih bahagia lagi. Lebih bahagia lagi. Lebih terima doanya lagi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, semoga apapun yang tadi sedang kita bahas mendapat keberkahan dari Allah, memudahkan kita semua untuk mengucap istighfar. Mengucap istighfar yang efeknya sangat dahsyat luar biasa. ya, Bu Ani, luar biasa. Dan tentunya untuk penonton setia kita, mudah-mudahan juga mendapat efek yang positif juga dari istighfarnya. Masya Allah. Baiklah, saya akan membacakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Alif lam mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk kita untuk Jadi menuju pedoman. ketakwaan kepada Allah. Jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa dan untuk jangan lupa kita mendoakan Pak Kiai. mendoakan Pak Kiai. Amin. Mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat. Amin. Apapun yang sedang Pak Kiai rencanakan atau doa-doa Pak Kiai selama ini diijabah sama Allah. Amin. Dimudahkan sama Allah. Amin. Keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin. Anak cucu keturunan Pak Kiai menjadi hamba yang soleh dan soleha. Amin. Sukses urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Dan Yayasan Hazanah Kebajikan semoga makin maju. Amin. Dikirim Allah donatur-donatur yang istiqomah. Amin. Dan keberangkatan Pak Kiai bulan ini tanggal 17 dan rombongan dimudahkan Allah. Rombongan bahagia, senang, dan rangkaian ibadah di sana dimudahkan Allah. Sehat, dilancarkan Allah. Amin. Dan kembali lagi ke Indonesia dengan membawa umroh yang mabrur dan mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah.